Serat Centhini merupakan buku kesusastraan Jawa yang aslinya bernama Suluk Tembang Raras. Buku ini ditulis dalam bahasa dan tulisan Jawa dalam bentuk tembang mocopat oleh 3 pujangga dari kerajaan Surakarta, yakni Ronggo Sutrasno, Yosodipuro II, dan Raden Ngabehi Sastrodipuro. Buku yang selesai ditulis pada 1823 ini terdiri dari 4.000 halaman, disusun dalam 12 jilid. Halaman-halaman dalam Serat Centhini berisi hampir semua tata cara, adat istiadat, legenda, cerita, ilmu-ilmu kebatinan, dan pengetahuan lain yang hidup di kalangan masyarakat Jawa pada abad 16 hingga 17. Sastra tersebut juga membahas hubungan seksual yang berlaku di masa itu. Menurut Elizabeth Inandiak yang pernah menerjemahkan beberapa petilan Serat Centhini dalam bahasa Prancis, mengatakan bahasan tentang seks di dalam Serat Centhini sekitar 10 hingga 20% dari keseluruhan isi buku tersebut. Memang dalam kitab Centhini ada sekitar 10% atau 20% dari seluruh karya yang bercerita tentang senggama. Jadi ada macam-macam sifatnya. Ada yang seperti binatang, seperti budak nafsu. Ada juga yang melakukan seks karena ilahi, ujar Elizabeth kepada CNN Indonesia. Hal ini juga diamini oleh pakar kajian Jawa, Dewi Sundari, yang melihat bahwa bahasan seks di Serat Centhini memiliki porsi yang cukup banyak di samping topik-topik lain tentang kehidupan orang Jawa. Hal ini karena seks menjadi bagian penting dalam rutinitas orang Jawa sehingga perlu ditulis dalam Serat Centhini. Kalau soal pandangan orang Jawa terhadap seksualitas dalam Serat Centhini, pada masanya orang Jawa menganggap seksualitas tersebut sebagai bagian dari keseharian dan hidup. Bahwasanya wawasan itu perlu dan pasangan suami istri juga butuh bahan pembelajaran, ujar Dewi kepada cnnindonesia.com. Hal ini pula yang mendorong para pujangga Serat Centhini dalam menulis tentang topik atau pengetahuan seputar seks dibuat sangat vulgar dan apa adanya. Elizabeth Inandiak mengatakan, topik tentang seks atau senggama dalam Serat Centhini meliputi berbagai hal yang ditunjukkan lewat cerita beberapa tokoh di dalamnya. Penggambaran seks tersebut juga tergolong vulgar dan tanpa menggunakan metafora atau perumpamaan. Hal ini pernah ia sampaikan dalam sebuah makalahnya yang berjudul Dari Erotika ke Sir Centhini tahun 2012. Dalam makalah tersebut, Elizabeth mengatakan bahwa Serat Centhini seringkali dijuluki sebagai karya sastra adiluhung yang erotis dan mistik. Erotis ini digambarkan lewat adegan-adegan seksual yang liar, seperti yang dilakukan Cebolang, yakni salah satu tokoh dalam Serat Centhini. Ia adalah seorang remaja yang bertubuh luwes dan berparas elok. Cebolang sering menyulut nafsu wanita maupun pria yang tersentuh olehnya. Walau tak sengaja, ia pun menyadari dosa-dosanya dan memutuskan untuk menjeburkan diri dalam kelakuan-kelakuan yang lebih hina lagi. Cebolang pun berkelana bersama 4 kawannya yang mengisi 4 jilid Serat Centhini. Di salah satu bagian dalam jilid tersebut, Cebolang bertemu dengan Adipati Daha saat singgah di Ponorogo. Sang Adipati terbawa nafsu melihat keelokan paras Cebolang dan memintanya untuk berhubungan seks. Suatu malam, Adipati bertanya, mana yang lebih nikmat, menunggangi atau ditunggangi? Bedanya bagaimana? Lebih nikmat ditunggangi, tiada bandingannya, ujar Cebolang sembari menjelaskan kenikmatan saat direngkuh. Dan mereka pun bertukar posisi. Tak hanya itu, topik mengenai hubungan badan juga sangat gamblang ditulis oleh ketiga pujangga pengarang Serat Centhini, seperti yang terdapat dalam tembang 42. Cebolang berkata, bagaimana pendapatmu saudaraku? Bisa-bisa kita jatuh cinta. Tapi itu apa benar-benar bahaya? Ayo kita masuki mereka pelan-pelan dalam tidurnya.
Gadis berbuah dada kuning itu untukmu. Aku ambil yang berperigi hitam legam. Nanti kita tukeran. Di naskah lain membahas tentang teknik bersenggama untuk mencapai kepuasan badaniyah atau ragawi seperti yang terdapat di Tembang 72. Sesungguhnya lah anakku, rahasia rasa berpindah-pindah di tubuh ronggeng, selaras kisaran hari di penanggalan bulan. Jika kamu mau senggama di hari pertama bulan, mulailah dengan mengecup dahi pasanganmu. Di hari kedua, cium pusarnya. Di hari ketiga, pijit betisnya. Di hari keempat, lengannya. Di hari kelima, kulum susunya. Dan begitu seterusnya. Berikut 15 cara membuat wanita bergairah selengkapnya. Jika hendak bersenggama pada tanggal 1, maka mulailah pemanasan olah asmara itu dengan mencium dahinya. Tanggal 2, mulailah dengan mencium pusarnya. Tanggal 3, mulailah dengan memijat betis kiri dan kanan secara bergantian. Tanggal 4, mulailah dengan memijit kedua tangannya. Tanggal 5, mulailah dengan mencium kedua payudaranya. Tanggal 6, mencium di sela-sela keningnya. Tanggal 7, mencium sela-sela payudaranya. Tanggal 8, dengan mencium kedua bibirnya. Tanggal 9, maka mulailah dengan memijat kedua pahanya serta mengusap belikat. Tanggal 10, dengan meraba-raba perutnya. Tanggal 11, dengan mencium hidungnya. Tanggal 12, mulailah dengan mengusap belikatnya. Tanggal 13, dengan mencium kedua payudaranya sama dengan tanggal 5. Tanggal 14, mulailah dengan mencium bibir dan mengusap wajahnya. Tanggal 15, maka mulailah dengan menciumi keningnya. Berikutnya tanggal 16 dianggap tanggal 1, tanggal 17 dianggap sebagai tanggal 2, dan seterusnya. Dalam buku tersebut disebut jika hal itu dilakukan oleh pria kepada wanita, maka wanita tersebut akan bergairah dan membara nafsu birahinya. Penggalan ini menjadi bukti bahwa gambaran tentang hubungan seks yang terkandung dalam naskah Serat Centini sangat detail. Hal-hal berbau seks seperti teknik bersenggama dibawakan lewat bahasa yang vulgar. Kaitannya dengan seksualitas, Serat Centini menuliskan mulai dari adabnya berhubungan badan, kendalanya bersenggama, bahkan menyinggung juga soal orgasme dan homoseksualitas. Ujar Dewi Sundari. Kendati demikian, Elizabeth Inandiak menolak jika Serat Centini dianggap sebagai kitab Kama Sutra orang Jawa. Ia menilai penggambaran teknik bercinta atau bersenggama dalam Serat Centini tak banyak karena lebih fokus pada cara membangun hubungan batin. Jadi pertama ini orang-orang sudah salah persepsi. Kama Sutra adalah sesuatu yang vulgar. Serat Centini memang ada seperti Kama Sutra, tapi sedikit. Misalnya bagian malam 40, di mana Among Raga dan istrinya itu bisa dikatakan Kama Sutra. Tapi di situ tak banyak bicara soal teknik, ujar Elizabeth. Mereka berbicara soal ajaran dan syair supaya mereka jadi terbiasa. Supaya setelah 40 malam batin mereka saling kenal, sehingga tubuh mereka hanya aksesoris. Berbeda kalau orang langsung bersenggama, tubuh yang diutamakan, bukan batinnya, sehingga mereka membalikkan konsep itu. Lanjutnya, Elizabeth memandang bahwa hubungan badan atau seks dalam Serat Centini lebih pada konsep menyatukan badan, hati, dan pikiran dua orang. Dalam pandangan Irfan Arifin, budayawan dan penulis buku Saya, Jawa, Islam, menilai Serat Centini dekat dengan ajaran tasawuf atau yang juga dikenal dengan sufisme. Ilmu tersebut mengajarkan manusia untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Ilmu tersebut juga terdapat dalam Serat Centini seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Among Raga dan Tembang Raras. Dikisahkan Among Raga dan istrinya, Tembang Raras, melewatkan 40 malam dalam kamar pengantin tanpa bersetubuh. Tembang Raras meminta Among Raga mengajarkan tentang ilmu ma'rifat atau ilmu yang paling tinggi nilainya di sepanjang 40 malam sejak
mereka menikah. Ajaran-ajaran tasawuf hadir mengisi malam demi malam setiap perjumpaan Among Raga dan Tembang Raras. Lalu pada malam ke-39, mereka, Among Raga dan Tembang Raras, menjadi semakin dekat hingga batas di antara mereka telah hilang. Di kamar pengantin, angin diam mengembus kandil. Ini malam ke-39. Di ranjang bidadari, Among Raga dan Tembang Raras tak lagi melihat ketelanjangan masing-masing maupun jarak pemisah mereka. Tak ada lagi haluan maupun buritan. Raih pula garis batas air. Irfan mengatakan hal itu mirip dengan kisah 1001 malam di mana Syekh Rasadi mengisahkan pada suaminya, Raja Sariar, sebuah cerita per malam. Cerita ini populer di kalangan penyair di Timur Tengah. Memang dalam masyarakat Jawa juga di aliran sufisme, menyatunya batin dan dohir. Seseorang saat bersenggama itu kan seperti kita sedang menyatukan rasa tubuh jiwa pikiran. Makanya kalau mau menyatukan kehendak dengan semesta atau ketemu sama Tuhannya, ya dengan menyatukan jiwa dan raga. Itu ilmu di tasawuf, dan di Jawa juga sama. Itu disebut dengan penyatuan rasa, ujar Irfan. Hal ini juga diamini oleh Dewi Sundari yang memandang bahwa hubungan seks tak hanya melibatkan hasrat atau nafsu semata. Seks bukan sekedar soal hasrat, tetapi berkaitan juga dengan penciptaan manusia di dunia agar terlahir sebagai manusia yang bertata krama. Maka persetubuhan perlu dilakukan sesuai adabnya juga, ujar Dewi Sundari. Sementara itu menurut Elizabeth Inandia, seks dalam serat Centini seperti yang dilakukan oleh Among Raga dan Tembang Raras adalah seks yang penuh keindahan. Mereka bisa merasakan kehadiran ilahi dalam senggama mereka. Ini sangat spiritual. Walau sesudah itu, Among Raga meninggalkan istrinya untuk mencari adik-adiknya. Jadi ada keindahan, ada kesedihan. Jadi luar biasa. Saya tak tahu di karya mana ada hubungan senggama seindah itu, ujarnya. Mengutip dari langgar.co, Among Raga merupakan putra dari Sunan Giri III dari Kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki dua adik yang bernama Jayeng Rono dan Niken Rancangkapti. Among Raga dan dua adiknya berpisah setelah kediaman mereka diserang oleh pasukan kerajaan Mataram di bawah komando Sultan Agung pada 1636. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.